Allah Ta'ala memperjalankan Rasulullah perjalanan Isra wal Mi'raj. Kenapa? Allah Ta'ala ingin memuliakan langit, ingin memuliakan surga dengan pijakan kakinya Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah telah memuliakan bumi dengan pijakan kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kedatangan Nabi Muhammad dinantikan oleh para malaikat-malaikat dan arwah sejak ratusan atau ribuan tahun sebelumnya. Fil Bukhari, begitu malaikat Jibril minta dibukakan langit yang pertama, maka ketika istaftah Jibril, gal man bil bab, siapa di pintu langit? Bilang, anak Jibril. Waman ma'aka ya Jibril, siapa gerangan bersamamu wahai Jibril? Jibril bilang, ma'i Muhammad, bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dengar nama Nabi Muhammad yang bersama malaikat Jibril, itu penjaga langit, malaikat langit, artinya tahu gak? Dia memiliki power yang kuat. Bahkan malaikat Jibril mau mengaksesnya mesti izin dulu dibukain. Kalau enggak dibukain. Enggak ada yang bisa lewat ke situ kecuali orang yang punya akses. Sehingga begitu dengar bersama malaikat Jibril Nabi Muhammad, maka bertanya, awagad bu'itha alaih, emang sudah diutus? Maknanya apa? Dia kenal dan tahu, dipesenin kalau Nabi Muhammad punya akses. Kalau kelak manusia ini naik melalui pintu yang kamu jaga, bukain buat dia. Nunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10, 20, 30, 100, 200, nggak tahu berapa ribu tahun. Hingga akhirnya dikejutkan di suatu malam di bulan Rajab, malam 27 Rajab, malaikat Jibril bawa Nabi Muhammad. Awagad bu'itha alaih, apakah memang sudah dibangkit? Bilang, na'am. Ini dia orangnya bersama saya. Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja. Selamat datang kepada Nabi Muhammad. Sebaik-baiknya kedatangan telah tiba. Sebaik-baiknya ketibaan telah tiba. Memang di pos itu nggak ada ketibaan dari malaikat-malaikat yang lain. Ada. Akan tetapi sebaik-baik ketibaannya Nabi Muhammad. Sebaik-baik kedatangannya Nabi Muhammad dinantikan oleh malaikat. Masing-masing pengen punya momen. Sehingga malaikat yang langit pertama begitu, langit kedua begitu, langit ketiga begitu, langit keempat, langit ketujuh, semua ucapannya begitu. Menantikan momen tersebut untuk menatap wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Sayyidina Adam, berjumpa dengan para nabi-nabi di langit-langit yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelumnya jumpa dengan para nabi-nabi di Masjidil Aqsa. Dikumandangkan salat, Rasulullah yang jadi imam. Yang lain nggak ada yang berani maju jadi imam. Nabi Muhammad yang maju jadi imam. Di belakangnya ada Nabi Adam, ada Nabi Nuh, ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa, makmum di belakangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yang jadi imam. Kemudian sebelumnya, waktu perjalanan ke Masjidil Aqsa, Nabi bilang, marartu ala gabri Musa, wa huwa yusalli fi gabrih. Saya mampir lewat kuburannya Nabi Musa. Mau dari mana namanya? Dari Mekkah ke Masjidil Aqsa. Mampir di Baitul Laham, tempat kelahirannya Nabi Isa, suruh sholat di situ. Mampir lagi di kuburannya Nabi Musa, ngelihat Nabi Musa lagi sholat di dalam kuburannya. Wahum yusalli fi gabrih. Kenapa mampir kuburan? Nggak takut dikatain sama orang-orang yang mulutnya usil. Zaman dulu belum ada. Munculnya nggak tahu baru kapan tuh dia orang muncul. Zaman dulu nggak ada orang yang mulutnya usil. Kalau kagak, Nabi dibilang bid'ah ya Muhammad, syirik ya Muhammad, bakal dikatain begitu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja dimampirin ke situ. Apa Nabi Muhammad? Wah, ini tukang orang yang hobi kuburan. Jangan-jangan Jibril juga hobi sama kuburan. Oh, kita juga sama mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Ada kepentingan apa mampir kuburannya Nabi Musa? Ngajarin sunnah kepada umatnya. Kalau kuburan umum aja kita disuruh ziarah, apalagi kuburan orang khusus. Nabi bilang dalam kuburan umum, zurul kubura fa innaha tudzakirukumul akhirah. Kunjungi kuburan orang umum, orang awam. Kuburan yang umum itu ngingetin kita tentang akhirat. Siapa tuh orang? Nggak tahu. Kuburan umum aja ngingetin kita tentang akhirat. Apalagi kuburannya khawas, kuburannya orang-orang yang istimewa, kuburannya para wali-wali, kuburannya para salihin, kuburannya Nabi Muhammad, kuburannya para nabi-nabi, kuburannya para rasul. Masya Allah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke situ, sampai ke tempat tersebut. Terus Nabi bilang lagi kepada umatnya, "Lau kuntum thamma la araitukum makanah." Kalau kalian ada di situ bersama saya bakal tunjukin di mana letaknya itu kuburannya Nabi Musa. Mau dikasih alamatnya. Terus Nabi kasih alamatnya, Endal Kathibil Ahmar,
fi jambit tariq ramyat hajar minal ardil mugaddasah. Di tempat perbukitan yang tanahnya kemerahan, kemudian juga di situ di tepi jalan dalam akses menuju tanah suci, jarak satu batu dari tanah suci, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih alamat. Orang kalau ngasih alamat artinya apa? Awas, datang ya, ini alamat saya, ini nomor telepon saya, awas, hubungin saya, ini email saya, jangan menghubungi saya, jangan kirim email ke saya, ini alamat email saya. Begitu, ya nggak tahu kalau orang gendeng mungkin begitu. Tapi kalau orang yang berakal ngasih alamat maknanya kunjungi, ngasih nomor telepon maknanya hubungi, ngasih email maknanya kontak saya ya, begitu. Diajarkan demikian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.